Ketika kejahatan dan korupsi semakin merajalela di sebuah kota kecil di negara bagian Michoacán, Meksiko, warga Chiren mengambil langkah drastis untuk melawan. Dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah yang lambat dan apatis terhadap kekerasan yang terus meningkat, warga Chiren mengusir polisi, politisi, dan bahkan partai politik dari wilayah mereka. Sehingga saat ini kota tersebut dikenal kota tanpa negara dan dipimpin perempuan lokal. Mereka bangkit untuk mempertahankan hutan dari penebang bersenjata dan mengusir polisi serta politisi pada saat bersamaan. Kota ini dihuni oleh 14.245 jiwa. Kegiatan ekonomi utama adalah pertanian, peternakan, dan produksi kayu yang memanfaatkan sekitar 27.000 hektar hutan. Chiren yang dahulu dikuasai oleh geng-geng kartel narkoba dan sindikat kriminal yang memeras warga serta merusak hutan secara besar-besaran. Tak hanya menjalankan bisnis obat-obatan, kartel di sana juga melakukan penebangan kayu secara liar hingga menghancurkan hutan kuno di Chiren. Situasi tambah miris karena pemerintah dan aparat setempat juga turut terlibat. Sebagian besar tentara pun ikutan menerima suap kartel. Pada tahun 2011, warga Chiren mencapai titik puncak keputusasaan. Mereka memutuskan untuk mengambil alih kendali atas wilayah mereka sendiri dengan memblokir jalan-jalan masuk ke kota untuk mencegah aksi bagi kendaraan yang membawa kayu ilegal. Langkah ini memicu pertempuran sengit antara warga dan kelompok kriminal bersenjata yang mendukung penebangan liar. Namun, melalui keberanian dan keteguhan hati, warga Chiren berhasil mengusir kartel dan sindikat kriminal dari wilayah mereka. Tak hanya itu, warga Chiren juga mengusir polisi dan politisi yang dianggap bekerja sama dengan kelompok kriminal. Sebagai hasil dari gerakan masyarakat tersebut, Chiren telah mencapai status otonomi yang unik di Meksiko. Masyarakat setempat mengelola sendiri urusan internal mereka, termasuk keamanan dan keadilan, dan membuat aturan dan kebijakan sendiri. Mereka membentuk sistem pemerintahan baru di mana dewan kota dipilih dari masing-masing distrik di Chiren. Partai politik dilarang dan hukum lokal dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah mereka. Hingga kini, Chiren masih menjadi kota otonom yang mampu menjalankan kehidupan sosial politiknya tanpa campur tangan pemerintah. Mereka membangun sistem pemerintahan baru tanpa wali kota, merancang dewan kota, hingga membentuk milisi sipil untuk menggantikan polisi. Alhasil, Chiren menjadi salah satu kota dengan tingkat kriminalitas terendah di Meksiko. Sebab keberhasilan itu, pemerintah Meksiko akhirnya mempersilakan Chiren untuk membuat hukum sendiri yang tidak ada dalam konstitusi Meksiko. Salah satu di antaranya, larangan iklan partai politik. Sebelum melakukan perlawanan, warga Chiren telah melakukan berbagai upaya selayaknya warga negara yang baik dan benar, yaitu melapor kepada negara. Dalam hal ini, pemerintah dan aparat. Namun, jangankan ditanggapi, baik pemerintah maupun aparat justru malah melindungi kartel sambil menikmati uang suap yang diberikan kepada mereka.
Sikap korup aparatur negara semacam itu membuat para penduduk Ciren berada dalam situasi terjepit. Dan ketika para penebang kayu yang mulai mendekati salah satu mata air di kota itu, baru saat itulah masyarakat Ciren memutuskan untuk melawan. Sejak keberhasilan masyarakat Ciren tersebut untuk melawan, para penduduk di Ciren telah menanam kembali pepohonan di lahan sekitar 3.000 hektar. Aturan baru pun ditegakkan, setiap orang yang ingin menebang pohon harus mendapat izin dari pemerintah setempat dan undang-undang tersebut diberlakukan dengan ketat. Sebelumnya diperkirakan lebih dari 17.000 hektar hutan yang telah dirusak oleh para penebang liar. Ciren adalah contoh dari kekuatan komunitas lokal yang bersatu untuk mempertahankan lingkungan hidup dan warisan budaya mereka. Kota ini menarik perhatian dunia atas perjuangan dan prestasinya dalam mencapai otonomi dan keberlanjutan lingkungan.